Hello friends, welcome back in Metasol because from Masol make your life difference. Pernah gak sih kamu membayangkan ketika kamu bercengkrama atau berbincang dengan orang yang memiliki gangguan jiwa berat seperti pasien skizofrenia atau pasien dengan gejala depresi berat? So, I'm here to share with you guys tentang pengalamanku selama 5 minggu di siklus jiwa. Awalnya aku sangat cemas ketika berada di suasana seperti itu. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan setelah aku terjun ke sana, banyak hal yang di luar ekspektasiku. Mungkin ketika kamu terjun di sana, kamu mungkin juga merasakan hal yang sama. Sampai saat ini, isu-isu kesehatan mental sifatnya masih kontroversi. Banyak pandangan masyarakat yang negatif tentang pasien-pasien psikiatri ini, dan juga sikap sosial terhadap penderita tersebut. So, di video kali ini, aku akan membagi pengalamanku selama 5 minggu di psikopsikiatri atau di psychiatry rotation selama aku menjalani kepanitiaan klinik. Punya gangguan dengan kesehatan mental bukan berarti jadi suatu aib. Mental illness itu atau masalah gangguan mental itu sama seperti dengan orang-orang penyakit jantung atau pasien-pasien dengan penyakit diabetes. Mungkin banyak dari mereka yang merasakan ada hal yang aneh tentang perasaan mereka dan mereka enggan untuk berbagi atau menceritakannya kepada orang lain karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa masalah kesehatan mental masih menjadi hal yang tabu. Jangan heran orang-orang yang punya gangguan mental sudah datang dengan kondisi yang lebih berat. Isu kesehatan mental itu sendiri sebenarnya udah lama dibahas. Sebagai seorang muslim kita harus bangga terhadap seorang pemikir yaitu Avicenna atau Ibnu Sina yang bahkan sudah membahas hal ini sejak 200 tahun yang lalu. Ibnu Sina membahas gangguan mental ini pada kondisi di mana banyak manusia yang mengalami ketakutan ketika mereka harus dihadapkan dengan kematian. Lebih lanjut, Avicenna atau Ibnu Sina menemukan bahwa kebanyakan penyebab kenapa orang sangat begitu takut menghadapi kematian itu adalah dari pengamatan Avicenna tersebut. Ternyata ada hubungan di antara ketidaktahuan seseorang dengan beratnya gangguan mental yang dia derita. Hal ini pun juga ditemukan pada masalah lain, di mana orang-orang dengan mental illness itu kadang mereka tidak tahu bagaimana kondisi mereka, tidak tahu penyebab ataupun faktor pencetus kenapa mereka bisa seperti itu. Dan kesimpulannya dari pengamatan Avicenna tersebut adalah semakin orang itu mengenal apa yang ditakutkannya atau makin kecil dia akan mengalami ketakutan. So, that's why masalah kesehatan mental atau isu kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan kesehatan mental itu adalah suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. So, di sini ada 3 cara yang bisa kalian terapkan ketika kalian dihadapkan dengan masalah kesehatan. Pertama, berdasarkan buku Self Compassion, mendefinisikan self compassion itu dengan relasional. Sedangkan secara harfiah, compassion itu artinya adalah suffer with atau menderita bersama. Jadi basic untuk bertahan itu adalah adanya kebersamaan. Karena kita tahu bahwa sebagai manusia kita tidaklah sempurna dalam hal pengalaman apapun. Rasa sakit itu pun sifatnya tidaklah permanen, sama dengan bahagia. Nothing to be permanent. Rasa sakit akan melemah dari waktu ke waktu selama kita mampu bertahan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari rasa sakit itu adalah dengan melewati hal tersebut. Berdasarkan buku Real Love yang ditulis oleh Sharon Salzberg, itu mengibaratkan bahwa self-compassion itu sebagai sebuah otot atau kumpulan otot di mana makin dilatih dia untuk bersifat fleksibel atau bertahan terhadap sesuatu rintangan, semakin baik dia, semakin kuat dia terhadap beban apapun. Seperti itu juga dengan diri kamu. Intinya dari self-compassion itu adalah menyadari kita itu sebenarnya lebih kuat, dan kita juga harus sadar bahwa kita itu tidak sendiri. Kita pasti punya seseorang yang akan membantu kita. We are not alone. Ada momen di mana mungkin kita tidak bisa mengontrol diri kita atau kita butuh seseorang. Jika kamu masih merasa belum bisa mengontrol apa yang kamu rasakan tersebut, kamu bisa mengunjungi atau menceritakan masalah kamu tersebut ke psikiater. Kadang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita ceritakan ke orang awam. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu mengunjungi psikiater di mana mereka punya ilmu tentang hal tersebut. Cara nomor 3 yang bisa kamu lakuin adalah ketika dihadapkan dengan gangguan mental adalah alur cerita hidup kamu itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Jika bukan kamu, maka orang lainlah yang akan mengambil peran tersebut.
kita juga harus percaya bahwa ada takdir yang akan menentukan akhirnya. Tetapi selama kita berusaha, pasti ada jalan. Kamu bisa menulis masalah kamu dalam diary harian, di mana banyak penelitian yang telah menyebutkan manfaat dari menulis tentang perasaan-perasaan bahagia, perasaan-perasaan negatif yang kamu hadapi. Sekarang pun juga banyak tersedia tentang prompt journaling untuk membantu kita mengidentifikasi masalah apa yang kita hadapi. Kalian bisa coba aplikasi online seperti Penzu, orang-orang banyak mendiagnosis diri mereka sendiri dengan gangguan jiwa atau self-diagnose. Sampai sekarang nih banyak ditemukan bahwa orang itu mengatakan, aku terkena depresi, aku terkena stres, aku terkena bipolar, aku terkena ADHD dengan gampangnya dari mulut mereka. Padahal sebenarnya atau faktanya untuk menegakkan apakah orang tersebut menderita gangguan mental atau tidak itu ada kriteria tertentu. Misalnya nih, kamu mengatakan diri kamu terkena depresi cuma dalam waktu semalam kamu punya gejala-gejala depresi. Itu tidaklah benar. Untuk menegakkan gejala depresi atau untuk menegakkan diagnosis depresi itu minimal kamu harus atau sudah merasakan gejala depresi itu selama minimal 6 bulan. 6 bulan. Bukan 1 malam. Oke. Nah, masalahnya di sini adalah ketika kamu men-self-diagnose diri kamu itu dengan gangguan mental, maka yang nggak kamu sadari adalah aksi kamu. Karena mindset itu adalah awal dari sebuah action. Seperti quotes yang dinyatakan oleh George Bernard Shaw, "Those who cannot change their mind cannot change anything." Jadi jangan terlalu mudah untuk mengatakan diri kita itu dalam kondisi dengan gangguan mental. Pernah nggak sih kamu lihat orang-orang di tepi jalan yang bilang orang gila yang jalan nggak tentu arah? Dan ketika kamu tanyakan kepada masyarakat tersebut, masyarakat akan menjawab, kenapa pasien itu seperti itu? Masyarakat akan menjawab, orang tersebut mengalami stres. Mungkin gak salah, tapi kurang tepat tebak. Kebanyakan dari kita itu bahkan pernah berada dalam kondisi stres. Ya nggak sih? Karena kamu lagi ujian, pasti nggak stres nggak sih? Gitu. Jadi stres merupakan respon tubuh kita yang secara normal terjadi karena adanya sesuatu yang salah terhadap tubuh kita. Contoh simpelnya gini, ketika kamu berjalan dan menginjak sebuah paku, secara tidak sadar kaki kamu itu akan menghindari paku tersebut. Ya nggak sih? Ya, itulah yang disebut dengan respon stres. Respon stres itu ada untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kenapa stres itu dapat menyebabkan gangguan mental. Oke, kita lanjut ke pembelajaran nomor 3. Di filosofi berat gelas ini, ada sebuah cerita di mana seorang dosen itu akan mengajar di kelas. Tetapi sebelum proses mengajar dimulai, dosen tersebut memegang sebuah gelas yang berisi air. Nah, dosen itu pun bertanya kepada muridnya ketika dia memegang seekor. Dosen tersebut bertanya kepada muridnya, kira-kira segelas air ini berapa beratnya? Beberapa siswa ada yang menjawab 200 pon, 300 pon, dan juga 500 pon. Oke, dosen itu pun melanjutkan. Jika saya pegang gelas ini lebih lama, kisaran 15 menit atau 1 jam, kira-kira sekarang berapa berat gelas di tangan saya ini? Murid pun menjawab, 500-300 pon. Dengan ekspresi yang mulai bingung. Dosen pun melanjutkan, bagaimana jika saya melanjutkan memegang gelas tersebut selama 2 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan bisa 1 hari. Kira-kira berapa gelas tersebut? Sang murid sudah mulai kebingungan dan tidak menjawab lagi. Dan akhirnya dosen itu menjelaskan, seperti itulah sebenarnya tubuh kita ketika berhadapan dengan stres. Gelas itu adalah stres, dan tangan kita yang memegang gelas tersebut adalah respon kita terhadap stres.
Jika kamu memegang segelas air itu dalam waktu 5 menit, 10 menit mungkin kamu tidak akan merasa keberatan. Jika sampai 4 jam, seharian, kira-kira kamu merasakan apa? Pegal, kaku, bahkan bisa lumpuh. Ya nggak? Begitu juga dengan tubuh kita ketika dihadapkan dengan stres. Ketika stres itu datangnya atau sifatnya sementara, maka tubuh kita itu akan terselamatkan. Tetapi jika stres itu berlanjut terus-menerus, maka yang terjadi adalah tubuh kita makin melemah, kaku, bahkan depresi yang berakhir dengan gangguan mental. Di klinik dewasa dan anak aja, itu hampir setengah pasien yang datang berobat ke polijiwa itu punya riwayat keluarga dengan gangguan mental. Bukti pun juga menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak itu terdiagnosis dengan gangguan jiwa. Penyebabnya tidak hanya genetik, tetapi juga faktor lingkungan yang membawa pengaruh buruk terhadap individu tersebut. Sebuah penelitian itu menemukan bahwa orang tua yang punya gangguan mental berat seperti skizofrenia, depresi berat, gangguan bipolar, itu ternyata dapat menurunkan gangguan tersebut kepada keturunannya dengan perkiraan 32%. Artinya 32 orang dari 100 orang akan menderita gangguan jiwa tersebut. Kamu bisa mengingat kata LOSS berikut ketika kamu punya faktor risiko untuk terkena gangguan mental. Kamu harus bisa mengubah pola hidup yang lebih baik, seperti nutrisi yang baik, pola tidur yang baik, dan juga tingkah laku yang baik. Tingkah laku itu akan mempengaruhi kondisi kamu ke depannya loh. Gangguan mental yang berat itu awalnya didahului oleh kondisi stres, anxiety, atau depresi. Tadi, penyakit ini timbul karena adanya respon yang nggak sesuai dengan stres tersebut. Dengan manajemen stres yang baik, kita dapat mengontrol stres tersebut. Manajemen stres yang baik itu berkaitan juga dengan teknik coping yang baik. Teknik coping itu adalah teknik di mana kamu bisa beradaptasi terhadap masalah yang kamu hadapi saat itu. Banyak teknik coping yang mudah diterapkan, seperti deep self-talk, atau nulis diary, atau untuk sekedar meditasi. Bebas, sekarang sudah banyak sekali teknik coping yang bisa kamu terapkan untuk mengurangi stres yang kamu hadapi. Sebagai seorang manusia pun kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar sana yang nggak bisa kita kontrol. Saat itulah kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Makanya kita bisa dekatkan diri ke Allah atau ke Tuhan kita. Di sini nih banyak banget cerita yang udah aku dengerin. Mulai dari masalah individu, masalah pasangan, masalah kecanduan pornografi, masalah sexual abuse saat kecil, masalah dengan anggota keluarga dan sebagainya. Dan faktanya adalah mereka memiliki antusias yang tinggi untuk menceritakan masalah mereka itu ke kita. Itu menyadarkan aku kalau sebenarnya mereka mungkin hanya butuh tempat untuk bercerita. Banyak dari mereka yang tidak ingin menceritakan masalah mereka ke keluarga mereka terdekat pun sekalipun. Karena mereka takut keluarga tersebut berespon tidak sesuai dengan mereka harapkan. Ada salah satu dari anggota mereka yang mungkin aneh bagi mereka dalam hal tingkah laku, di mana dia mulai bersikap curiga terhadap orang sekitar, mendengar hal-hal yang mungkin tidak bisa didengar orang lain, dan bagusnya respon keluarga adalah dengan langsung mengantarkan pasien tersebut ke psikiater. Pasien ini didiagnosis dengan gangguan psikotik akut. Ketika gangguan tersebut masih terdiagnosis secara dini, kemungkinan untuk sembuh itu akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang sudah bertahun-tahun mengalami hal tersebut dan tidak pernah diantarkan ke psikiater. Karena masalah utama itu adalah pengaruh dopamin, gangguan regulasi dari kadar hormon dopamin dan juga serotonin di otak mereka. Semakin dini kita bawa mereka ke psikiater, semakin bagus untuk keberhasilan terapi bagi mereka. So that's why kita harus menjadi seorang pendengar yang baik dan memiliki sifat empati terhadap orang lain. Cerita lain nih tentang menjadi pendengar yang baik. Ketika kami bertemu dengan seorang perempuan yang masih usia 20-an, itu dia punya kecanduan pornografi, dia nggak bisa tidur sebelum menonton film tersebut. Pertanyaannya adalah, kemana orang tuanya, kemana keluarganya? Apa yang terjadi pada dia? Nobody knows.
Bahkan dia tepat bercerita bahwa orang tuanya nggak tahu tentang kejadian tersebut. Dan dari ceritanya adalah dia punya riwayat sexual abuse sejak dari kecil. Dia trauma, dia nggak bisa tidur, sampai-sampai dia tidur harus dengan menonton hal tersebut. Miris sekali nggak sih mendengar hal tersebut? Itu baru satu dari contoh pasien. Banyak sekali pasien-pasien sebenarnya yang mungkin nggak bisa diceritakan semuanya di sini. Dan yang terpenting di sini kita nggak bisa menjudge orang lain. Karena kita nggak tahu juga kondisi dia sebenarnya kayak apa. Tapi yang terpenting adalah gimana sih kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik, seorang yang tulus untuk mendengarin orang lain, meskipun kita nggak harapin apapun dari dia. Tahu nggak kamu ketika seseorang itu bisa menceritakan masalah mereka, itu dapat mengurangi beban orang tersebut loh, meskipun kita tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Oleh sebab itu, jika ada teman kita yang mau cerita, jika ada keluarga kita yang mau cerita, ketika ada saudara kita atau tetangga kita yang mau cerita, cobalah dengerin dan miliki sifat empati tadi. Jadi dimanapun kamu sekarang, yang aku nggak tahu di belahan dunia manapun, kita sebagai manusia tetap butuh yang namanya social interaction. Oke guys, mungkin cuma 5 itu yang bisa aku sharing untuk pelajaran berharga yang aku dapatin. Dan kita pun juga harus tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa itu bisa normal kembali. Nobody judging for them, karena mereka juga manusia. Mereka sakit ya karena ada sesuatu. Mereka pantas untuk diperlakukan sama dengan orang lain. Gak ada perbedaan apapun. Tidak ada sikap diskriminasi. Tidak ada lagi anggapan bahwa mental health disease atau gangguan mental itu sebagai suatu penyakit yang tabu. Gak wajar. Itu wajar dan jelas adanya. Oke, mungkin itulah yang dapat aku bagi untuk video kali ini. Thanks for watching. Jika kalian suka, kalian boleh like dan bantu subscribe untuk mendukung Metasol agar lebih semangat lagi untuk mengupload videonya tiap minggu. Thank you people Metasol. Thank you for your support. Thank you for your attention. Dan I hope the best for you guys. Dan aku berharap pun setelah nonton video ini, itu pikiran kita pun atau mindset kita akan lebih terbuka. Bye-bye people Metasol.